Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur tidak terasa kita masuk di bulan April dan kita berada di hari yang ke-7 di bulan yang ke-4 ini. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kita, sehingga hari lepas hari kita boleh jalani. Walaupun dalam menjalani kehidupan begitu banyak hal yang kita hadapi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi puji Tuhan bahwa oleh kemurahan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Dan juga mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan, baik itu di perguruan tinggi, seperti anak kekasih Ari, selamat. Kepada anak kekasih Dea, kami pun mengucapkan selamat. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati dalam perjuangan mendapatkan lapangan pekerjaan ke depan, sehingga dituntun dan diberikan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan kepada anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMU, seperti Jessica, Ferdi, Juan, Jane, Arjen, dan mungkin masih ada di tingkat SMU yang kami tidak tahu, kami pun mengucapkan selamat. Sedang mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi, kiranya dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, boleh melanjutkan pendidikan untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Sekali lagi, atas nama tim gembala, para penatua diaken dan semua pengurus PIG yang ada mengucapkan selamat atas keberhasilan. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Kita masih dalam suasana Paskah. Setelah kita diberikan waktu untuk kembali memperingati kebangkitan Kristus dari antara orang mati, sampai saat ini suasana Paskah itu pun terus kita akan hadapi. Dalam minggu ini, Klasis Rantepau disibukkan dengan kegiatan Paskah klasis, mulai dari sekolah minggu, PKW, PKM. Saya belum tahu PKP, kayaknya mau bergabung dengan PKW, ya saya tidak tahu nanti PKP sendiri yang akan mengaturnya, tapi yang pastinya bahwa ada 3 PIG yang akan melaksanakan kegiatan, baik itu di kolam renang Sang Maneta, di Pango-Pango, dan di Pomelo Pindan. Kiranya semuanya itu menjadi kekuatan rohani bagi setiap anggota persekutuan yang akan ikut dalam kegiatan. Tidak sekedar hanya ikut meramaikan, tetapi ada makna tersendiri yang boleh dinikmati. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu lama untuk itu. Mari kita membuka firman Tuhan, masih dalam suasana Paskah. Kita membuka di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Sebenarnya kita akan membaca sampai ayat yang ke-32, tapi saya hanya akan membaca sampai ayat yang ke-27. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan membacanya secara bergantian kebenaran ini. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Dan pada ayat yang ke-27 nanti kita akan membacanya bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 13, saya membaca ayat 13, ayat 14. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kita sama-sama membacanya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amin untuk kebenaran firman yang telah kita baca saat ini. Firman Tuhan yang kita telah baca dan akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan merenungkannya dalam satu topik perenungan, yaitu menjadi murid yang sejati. Menjadi murid yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang sangat menggemparkan dunia. Karena apa? Pada waktu Yesus sebelum ia mati, bahkan ia belum ditangkap, ia sudah menyampaikan kepada orang banyak dan khususnya kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga hal itu didengar oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, membuat pemimpin-pemimpin Yahudi mengambil kata sepakat setelah Yesus dikuburkan, kubur itu harus dijaga. Kubur itu harus dijaga. Dan dikatakan bahwa ditempatkanlah prajurit-prajurit untuk menjaga kubur itu. Namun dalam keterbatasan prajurit-prajurit sebagai manusia biasa tidak dapat menahan kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sehingga sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh para wanita-wanita, keluarga-keluarga yang menghadapi duka cita, mereka atau perempuan-perempuan datang ke kubur untuk merempahi mayat, termasuk mayat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Pada waktu Maria datang ke kubur, mereka melihat kubur itu telah terbuka.
Dan saat mereka melihat masuk ke dalam, malaikat mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Peristiwa ini dikatakan bahwa pemimpin Yahudi pada waktu mendengar apa yang telah terjadi, para penjaga-penjaga kubur disogok untuk menutup mulut. Katakan kepada orang banyak, kalau ada yang mencari mayat Yesus, pada waktu mereka terlelap tidur, mayat itu dicuri oleh murid-muridnya. Dan itu dikatakan kepada orang banyak. Tetapi hal itu tidak terjadi kepada perempuan-perempuan. Tetapi malaikat Allah sendiri berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, bahkan ia akan mendahului kamu di Galilea. Sehingga pada waktu pada waktu perempuan-perempuan itu kembali dari kubur, mereka menceritakan, mereka memberitahukan tentang peristiwa itu. Murid-murid Yesus yang sejak Yesus ditangkap, diadili, disidang, disalibkan, mati, dikuburkan, murid-muridnya sudah tidak ada di tempat. Mereka sudah menjauh, mereka sudah tersebar kemana-mana, bahkan kembali kepada pekerjaan semula. Dalam pembacaan kita dikatakan ada 2 orang murid yang sedang menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka sedang bercakap-cakap. Mereka sedang bertukar pikiran tentang apa yang terjadi dengan orang yang diharapkan. Mereka adalah murid-murid. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus yang sudah menikmati bersama-sama kuasa mujizat yang secara luar biasa dinyatakan oleh Yesus. Bahkan mereka sudah punya prinsip pandangan yang luar biasa bahwa dialah, Yesus itulah yang akan membebaskan mereka. Tapi dalam keadaan seketika hilanglah harapan itu. Apakah mereka menjadi murid yang sejati? Ternyata hal itu tidak membuat mereka untuk melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri benar. Sehingga beberapa penafsir mengatakan mereka itu hanyalah pengamat dan penonton. Mereka menjadi murid yang menjadi pengamat dan penonton dalam perjalanan kehidupan bersama dengan Yesus. Namun hari ini, saya yakin dan percaya kita tidak mau dikatakan sebagai penonton dan pengamat. Menjadi murid yang menjadi penonton dan pengamat dalam kehidupan ini. Tetapi kita mau dijadikan dikatakan sebagai murid yang sejati. Murid yang benar-benar memperlihatkan jati dirinya bahwa kita ini adalah pengikut Kristus yang taat dan setia. Dan karena itu, melalui bacaan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, kita akan merenungkan beberapa hal yang akan membuat kita untuk menjadi murid yang sejati dan bukan menjadi murid yang menjadi pengamat dan penonton dalam kehidupan ini. Yang pertama, untuk menjadi murid yang sejati, kita harus siap untuk ditempa atau dibentuk dengan berbagai tantangan hidup. Untuk menjadi murid yang sejati, kita harus siap untuk ditempa
untuk dibentuk dengan berbagai macam tantangan hidup. Dari jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini atau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya melihat rata-rata tanggung jawabnya sebagai pendidik. Ya, ada beberapa yang bertugas sebagai pendidik atau sebagai guru di sekolah. Satu hal yang kita lihat yang sudah mulai bergeser saat sekarang ini adalah di saat kita menghadapi anak-anak didik kita. Tidak sama dengan waktu kita masih sekolah dulu. Ya. Karena apa? Saat anak-anak diajar dan mereka tidak dengar-dengaran, mereka tidak memperhatikan apa yang diajarkan dan mereka ditegur. Apalagi ke di patapai milima. Oh, kampai itu naden panggilan. Discoursing, ya. Atau mungkin ada denda yang diberikan kepada kita sebagai guru. Mungkin kita akan dikeluarkan. Karena apa? Bergesernya nilai-nilai moral yang ada. Tapi kita dulu mui di pasadian ki mister si pada si kalandong dilapaki ki kukilalai bang aku na tongku USD sabanang kurang aku matematika. Jadi den to gurung ki matematika yan naden salah-salah ye telangan tu dikalali di kapelak le dikalali ke age kan itale langan teh nama panding ki. Wah, kalau sekarang kita mau kasih begitu anak-anak, mungkin kita akan menderita di penjara. Ya, mudah-mudahan tidak. Murid harus siap untuk dibentuk, ditempa. Murid-murid Yesus diperhadapkan dengan satu tantangan di mana mereka mengharapkan gurunya, mengharapkan pemimpinnya yang ada untuk membebaskan mereka. Tapi Yesus mengalami penderitaan, membuat mereka mundur. Mereka kecewa, mereka kehilangan pengharapan. Hal seperti ini terjadi dalam kehidupan umat Tuhan saat sekarang ini. Melihat bahwa untuk menjadi seorang murid yang sejati, kehidupan harus berjalan mulus. Sehingga tidak mau menerima tantangan-tantangan hidup. Dan mempersalahkan, oh katanya kita ini anak raja, kita ini anak Tuhan. Kenapa kita mengalami penderitaan, pergumulan, beban, masalah silih berganti. Belum selesai satu, oh datang lagi satu. Seorang yang mau menjadi murid yang sejati harus melihat kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hal seperti itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Dia harus memikul salib. Tantangan penderitaan harus dihadapi. Karena disitulah kita akan dibentuk, kita akan ditempa, kita akan diperlengkapi. Kita akan diproses untuk menjadi seorang yang lebih baik. Karena itu jangan kecewa dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi bersyukur kalau kesempatan itu Tuhan masih berikan bagi kita untuk bisa melihat dan mengoreksi diri kita. Apa yang Tuhan cari, apa yang Tuhan inginkan untuk belajar mengikuti apa kehendak Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang murid yang sejati, kita harus mengenal Allah dengan benar. Kita harus mengenal Allah dengan benar dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ dengan jelas memperlihatkan tentang pengenalan mereka. Dua murid ini memperlihatkan tentang pengenalan mereka tentang Yesus.
Di situ dikatakan, saya bacakan kembali ayat itu, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat dua murid ini sedang berjalan menuju ke Emmaus, hadir secara tiba-tiba Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tapi mereka menganggap bahwa yang hadir itu adalah manusia biasa, adalah orang-orang yang ada di sekitar daerah itu. Mereka tidak mengenali yang seharusnya mereka harus tahu, siapa kira-kira orang asing ini. Mereka harus tahu body-bodinya seperti ini. Dia harus mengenali Yesus pada waktu itu. Tapi justru bertanya balik, apakah engkau seorang asing di daerah ini? Karena apa? Mereka tidak mengenali Yesus. Mereka tidak mengenal siapa yang ada bersama-sama dengan mereka. Masih ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk dapat menjadi seorang murid yang sejati. Sehingga kita bisa melakukan, sehingga kita bisa mengaplikasikan setiap apa yang kita terima, yang kita dengar dalam kehidupan kita. Kita harus mengenali dengan benar siapa Yesus itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa untuk mengenal Dia? Yesus sudah menyampaikan, Yesus sudah memperlihatkan kepada mereka tentang apa yang Ia katakan melalui firman Tuhan. Ia sendiri sudah menyampaikannya. Bahkan dalam perjanjian lama, dalam bagian firman Tuhan di sini dikatakan, kitab Musa dan kitab nabi-nabi sudah menjelaskan tentang itu. Dan itu mereka sudah terima. Tapi sekali lagi, mereka hanyalah pengamat dan penonton. Tidak memperlihatkan bahwa apa yang mereka terima itu tersimpan di dalam hati mereka dan pikiran mereka, dan membawa mereka untuk melakukan setiap yang diperintahkan. Malahan mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita, akan membawa kita untuk melakukan dan mengenali Allah dengan benar di dalam kehidupan ini. Jangan kita mau ditegur seperti dengan murid-murid. Keras sapaan yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-25 di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Ini adalah sapaan yang sangat keras. Hai kamu orang bodoh, bodoh betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mari kita mempercayai, meyakini dan melakukan setiap apa yang kita dengar melalui firman Tuhan. Setiap apa yang kita baca melalui firman Tuhan. Setiap apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang firman Tuhan, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu akan membuat kita untuk mengenal dengan benar siapa Allah kita, siapa Tuhan kita dalam hidup ini, dan membawa kita untuk menjadi murid yang sejati. Yang ketiga, untuk menjadi murid yang sejati, diperlihatkan dalam kebenaran firman ini bahwa Yesus tidak membiarkan murid-muridnya. Dia tidak meninggalkan begitu saja.
tetapi dia hadir bahkan memperlihatkan suatu mujizat yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu ia telah bersama-sama dengan murid-muridnya? Dalam ayat yang ke-30 pembacaan kita tadi, di situ dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka mengenal dengan benar saat ia memperlihatkan sebuah kejadian yang mengingatkan mereka waktu yang lalu. Mereka mengadakan pesta perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu Yesus melakukan itu, barulah mereka teringat, oh ternyata Yesus ini yang telah mati, yang telah bangkit, dialah orangnya. Sehingga saat itu terbuka mata mereka. Tapi seketika itu juga dikatakan Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Untuk apa? Yesus hadir untuk menguatkan mereka dan memperlihatkan bahwa benar Yesus sudah bangkit. Memperlihatkan kepada mereka bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Itu menjadi sebuah jaminan dalam kehidupan seorang yang percaya kepada Dia, bahwa Yesus akan menyertai mereka dalam menjalani kehidupan. Kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan menjadi sebuah murid yang sejati. Sekali lagi, kita akan menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan. Kita akan menghadapi banyak masalah-masalah kehidupan. Tapi jangan dengan masalah itu membuat iman kita mundur. Membuat kita lemah. Membuat kita tidak berdaya dalam kehidupan kita. Tapi justru dari pengalaman-pengalaman itu akan memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita muliakan dalam hidup ini adalah Allah yang hidup. Allah yang akan senantiasa hadir menyertai kehidupan kita dan akan memperlihatkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang Allah tuntut adalah, adakah kita mempercayai Dia dengan sungguh? Adakah kita meyakini Dia bahwa Dia itu adalah Tuhan? Sebagaimana pengakuan orang-orang yang menyaksikan tentang penyaliban Yesus. Mereka katakan, benar Dia ini adalah anak Allah. Bagi kita yang sudah menikmati luar biasanya mujizat Allah, kiranya itu akan terus menuntun kita untuk membawa kita menjadi murid yang sejati. Jangan hanya kita mau untuk menikmatinya, tetapi kita jalani kehidupan itu sebagai seorang murid yang benar-benar mengenal siapa Allah kita. Dia adalah Yesus yang telah mati, bangkit. Ia naik ke sorga. Kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Selama masa penantian itu, kita dituntut untuk memperlihatkan apakah kita murid yang sejati. Amin.